Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan lahu adhara fil wujudi nura haqiqatin nabiyil mahmudi. Wa salli ya rabbi ala Muhammadi al-fatihil khatimi tahal amjadi wa nasiril haqqi wa hadina ila siratikal qawimi nahjil fudula wa alihi bihaqqi qadrihil fakhim wa jahi miqdari maqamihil azim, amma ba'd. Para jamaah rahimakumullah, para penggemar setia channel YouTube Yayasan Al-Mu'afah, pada kali ini Al-Fakir akan mengijazahkan sholawat yang terkenal dengan sebutan sholawat Jibril, yaitu redaksinya Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Semoga Allah memberikan sholawat rahmat yang disertakan ta'zim kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani radhiyallahu an wafat pada tahun 973 Hijriah, mengutip perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang membaca sholawat sallallahu ala Muhammad, Allah akan bukakan 70 rahmat, dan tidak ada yang membenci dirinya melainkan orang-orang yang punya sifat nifaq, melainkan orang munafik. Syekh Ali Al-Khawwas radhiyallahu an menyebutkan, hadis tersebut diriwayatkan oleh para ahli ma'rifah melalui Sayyiduna Khadir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut kami jalur sanadnya sampai pada martabat sahih, meskipun para ahli hadits menolak jalur periwayatan lantaran memang ahlul hadits mempertahankan basic ilmu riwayat mereka. Al-Imam Samsuddin Muhammad bin Abdurrahman As-Sakhawi yang wafat pada tahun 903 menyebutkan sholawat Jibril ini dalam kitab Al-Qaulul Badi'. Ini dia kitabnya, Al-Qaulul Badi' fi sholati 'alal Habibis Syafi' sallallahu alaihi wasallam. Dan juga disebutkan dalam kitab Masalikul Hunafa ila masyari'is salat 'ala Nabil Mustafa, karangan Al-Imam Al-Qusturlani, wafat pada tahun 932 Hijriah. Bahkan Al-Imam Fayrud Abadi meriwayatkan dari Abul Mudaffar Muhammad bin Abdullah bin Khayyam As-Samarqandi yang tersohor dengan julukan Abu Warad rahimahullah, beliau berkata, aku mendengar Sayyiduna Al-Khadir dan Nabi Ilyas menyebutkan, kami mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang mukmin membaca sallallahu ala Muhammad melainkan ia akan dicintai manusia. Seadanya makhluk akan cinta kepadanya. Melainkan ia akan dicintai manusia, sekalipun banyak orang yang membencinya, di satu saat mereka akan Allah kehendaki mencintainya. Dan menurut keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di atas mimbar, siapa yang membaca sholawat sallallahu ala Muhammad, maka Allah akan bukakan kepadanya 70 pintu rahmat. Al-Imam Al-Qusturlani dalam kitab Masalikul Hunafa halaman 143 mengatakan, dalam riwayat lain disebutkan bahwa Imam Muhammad
bin Abdullah Al-Khayyam bertanya kepada Sayyiduna Khadir. Bisa kita lihat dalam kitab ini, dalam kitab Masalikul Hunafa halaman 143. Ma min mu'minin yaqulu sallallahu ala Muhammad ila ahabbun nas wa in kanu abghaduhu wa wallahi la yuhibbunahu hatta yuhibbuhu Allah. Dalam kitab Masalikul Hunafa keutamaannya disebutkan. Bahkan ada riwayat lagi menyebutkan ma min mu'minin shalla ala Muhammadin illa taharallahu qalbahu minan nifaqi kama yutahhirus sauba al-ma'u. Enggak ada seorang mukmin bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan Allah taala akan sucikan hatinya dari benih-benih kemunafikan sebagaimana air dapat membersihkan pakaian. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menambahkan man qala sallallahu ala Muhammad faqad putiha sab'ina baban minar rahmah. Siapa yang baca sholawat sallallahu ala Muhammad akan dibukakan 70 pintu rahmat. Satu rahmat aja luar biasa, apalagi 70. Ketiga redaksi hadis di atas diriwayatkan oleh Al-Imam Abul Muzaffar As-Samarqandi, Muhammad bin Abdullah Al-Khayyam. Menurut para ahli ma'rifah status hadisnya sahih. Sedangkan menurut ahli hadis seperti Al-Imam Ad-Dahabi dalam kitab Mizanul I'tidal jilid ketiga halaman 602 dan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Lisanul Mizan jilid ke-7 halaman 236, beliau berkomentar sanadnya bermasalah dengan alasan sepak terjang dan eksistensi tokoh yang bernama Abul Mudaffar As-Samarqandi dinyatakan sebagai periwayat yang masuk dalam list daftar periwayat majhul yang tidak diketahui secara jelas asal usulnya. Disebutkan dalam kitab Fihrisul Makhtutat dalam jilid ke-8 halaman 389 disebutkan bahwa Abul Mudaffar Ibn Khayyam mengkompilasi seluruh riwayat hadis yang terkait Al-Khadir dan Sayyiduna Ilyas pada sebuah karya yang berjudul Ahadithul Khadir wa Ilyas. Para pakar sejarah mengatakan Abul Mudaffar Ibn Khayyam ini diperkirakan hidup pada abad ke-5 Hijriah. Kondisi majhul seorang periwayat belum tentu menyebabkan konten periwayatannya menjadi tertolak. Al-Imam As-Sakhawi menyebutkan bahwa Imam Abul Mudaffar Samarqandi mendengar Al-Khidir dan Ilyas berkata, dahulu pada zaman Bani Israel ada nabi yang bernama Nabi Samuel, yang selalu diberikan kemenangan oleh Allah ketika menghadapi musuh. Pada suatu hari musuh menyerang perkampungan beliau. Musuh meyakini bahwa Nabi Samuel sebagai orang yang memiliki daya magic, sehingga musuh menyerang dari arah laut dengan membawa banyak pasukan. Ketika serangan musuh terdengar oleh penduduk kampung di mana Nabi Samuel berada, mereka bertanya kepada beliau apa yang harus mereka lakukan untuk menghadang musuh. Nabi Samuel alaihi salam menyerukan penduduk setempat untuk membaca sholawat sallallahu ala Muhammad. Akhirnya para penduduk mengamalkan bacaan tersebut dan tidak lama terdengar kabar bahwa tentara musuh yang ingin menyerang mengalami musibah. Kapal mereka tenggelam. Pada suatu hari, seorang lelaki dari Syam mendatangi Rasulullah bertanya, "Ya Rasulullah, aku punya ayah yang sudah lanjut usia dan ingin sekali berjumpa denganmu." Beliau berkata, "Datanglah ke sini, ajak dia." Lelaki itu menjawab, "Apalah daya ya Rasulullah, fisiknya tidak memungkinkan.
Rasulullah pun berkata, kalau begitu suruh dia memperbanyak sholawat sallallahu ala Muhammad selama 7 hari 7 malam. Maka dia akan bertemu aku dalam mimpi. Lelaki itu pun bergegas pulang, menyampaikan pesan Rasulullah kepada ayahnya, dan ayahnya mengamalkan membaca sholawat sallallahu ala Muhammad selama 7 hari 7 malam. Adapun sanad mutasil kepada Imam Abul Mudhaffar As-Samarqandi radhiyallahu an, beliau dapatkan dari Sayyiduna Khadir dan Ilyas. Al-Fakir meriwayatkan sebagai berikut. Al-Had Rizki Zulkarnain Asmat Al-Batawi Anil Mu'ammar Al-Allama Al-Habib Ahmad bin Abi Bakar bin Ahmad Al-Habsi Anisya Al-Allama Umar Hamdan Al-Mahrasi Anil Allama Husain bin Muhammad Al-Habashi Anis Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan Al-Makki An Syekh Utsman bin Hasan An Syaikhihi Utsman bin Hasan Al-Dimyati Anil Allama Muhammad Abdul Qadir Al-Amir Anis Syekh Ali bin Muhammad Al-Arabi As-Saqqat Anis Syekh Abdullah bin Salim Al-Basri Anis Syekh Isa Al-Ja'fari Al-Tha'alibi Anis Syekh Ali Al-Ujhuri Anis Siraj Umar bin Al-Ja'i Anil Hafiz Jalaluddin As-Suyuti Anit Taqiyyi Abil Fadl Muhammad bin Muhammad Fahad Al-Alawi Al-Makki An Majduddin Muhammad bin Yaqub Al-Firuzabadi An Fakhruddin Abi Amr Uthman bin Muhammad Al-Thawri Al-Maliki An Tajuddin Abdul Wahab bin Husain Al-Syafi'i An Muhammad Radiyuddin Abil Khair Ahmad Ismail Al-Qarawi An walidihi Anil Abil Qasim Abdul Malik bin Abi Abdullah Muhammad Umar Al-Khatib An Abi Sa'id Muhammad bin Ali Al-Uthmani Anil Husain Ahmad bin Abil Qasim Abdurrahman bin Muhammad Al-Qawrani An Abi Bakar Ahmad bin Muhammad Al-Qasim Ad-Daidan Qani Al-Muaddin An Abil Mudhaffar Muhammad bin Abdullah Al-Khayyam Al-Harabi As-Samarqandi Al-Ma'ruf bi Abi Warat An Hadir wa Ilyas alaihi salam. Dikatakan Sayyiduna Ilyas adalah seorang nabi Bani Israel yang merupakan cicit daripada Nabi Harun alaihissalam. Imam Ibnu Katsir dalam kitab Bidayatul Hidayah menyebutkan nasab beliau Ilyas bin Yasin bin Panhas bin Al-Aizar bin Harun. Beliau diutus berdakwah di daerah Ba'labak bagian negeri Syria. Sedangkan nama asli Khadir adalah atau yang sering disebut Al-Khidir Balya bin Malkan. Nah, ini dapat dilihat dalam blog Yayasan Al-Mu'afah. Penjelasan tentang sholawat sallallahu ala Muhammad udah ditulis sejak tahun 2015 oleh Al-Hajj Rizki Dzulqarnain Al-Batawi. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.